Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والقراء والمجاهدين ثم إلى الإمام الصحابة أبو بكر عثمان ثم علي ثم إلى سيدنا فاطمة سيدنا خديجة ثم إلى جميع أولياء الله سلطان الأولياء سلطان الأولياء وحسن السادلي ثم إلى أحمد بدوي ثم إلى الحسني ثم إلى قطب الأبدال قطب الأفراد قطب الأوتاد قطب الأخيار قطب العبرة قطب الملامتية قطب الرجال وقطب الغار وإلى جميع مشايخنا محمد اللهم صل على محمد إلى إنتهى ثم إلى قيادي كمية محمد البلتاني ثم إلى الحسن ثم إلى الشيخ الشعبي ثم إلى أبي الأنصاري ثم إلى سنة ثم إلى سلطان عبد الهادي جامعة مائنة ثم إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Paham lagi? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waha hak tambah istilahnya, hak tambah waha lan eling-eling ana utawi ingsun iku musyirun wong kang isyarah alaika ing atase sira ibidayatil hidayati kelawan kawitane pitutuh nita tajriba ning jajal sira iha kelawan bidaya nafsaka ing awak sira watan tahina lan nyoba sira iha kelawan bidaya qalbaka ing ati sira fa in sadafta mongkala menemu sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring bidaya mailan ing condong wa nafsakalan awasira biha kelawan bidaya mutaatan ing taat manut walaha lan iku ketuwe bidaya qabilatun kang nrimo wala iku ketuwe bidaya qabilatun utawi kang nrimo fadunaka mongko ngalap sira hatta tallu'a ing munggah ilan nihayati maring nihayat. Nihayat itu pungkasan.
Wattaghal hula lan manjing utawa melbu utawa fi biharil ulumi ing dalem segarane pira-pira ilmu. Wa in sadafta lan lamun nemu sira qalbaka ing ati sira inda muwajihatika ing dalem nalikane madhep sira iyaha ing iya bidaya biha kelawan bidaya musawwifan ing ngende-ngende utawa nunda-nunda padha wae babil amal lan kelawan amal bimuqtadhaha kelawan patrapane bidaya mematilan kang ngakhiraken fa'lam mongko becik ora sira annan nafsaka sak temene awak sira almailata kang condong ila talabil ilmi maring nubri ilmu hiya nafsaka iku an nafsu al amaratu kang merintahi bisu iklawan Allah. Nah istilah nafsu amaratun bisu. Wa qad tahadat dan teman-teman tangi atau makna sekarang bangkit tangi apa ya nafsu muti'atan hale taat hale manut li syaitani maring syaitan al-la'ini kan den laknati yudlika supaya katakan supaya setan ka ing sira bihabli hururihi kelawan tampar pembujuke setan fayastadriju mongko ngalap supaya setan ka ing sira bimaqidatihi kelawan pembujuke setan. Nek makna kuno sandupayane rekodayane ana sing maknane sandupayane ana sing maknane rekodayane saiki sing makna tipu muslihatnya setan bahasa Indonesia. Nek makna kuno iku mau sandupaya ana rekodaya ana ya saiki di mana bahasa Indonesia tipu muslihatnya setan ila ghamratil halaki maring bangete kerusakan wa qasduhu utawi sejane setan tujuane setan iku apa sih iku ayyurawija yen to ngambahaken sapa ya setan alaika ing atase sira asyarra ing agawe Allah tujuane setan mesti tok sampean lek cek kalbu neraka menetok tujuan cek sampean iso berbuat jahat berbuat jelek akhirnya masuk ke neraka karena setan itu tidak ikhlas tidak rela kalau anak turunnya Nabi Adam itu masuk surga. Iblis setan itu hebatnya luar biasa paling alim saya iblis menungso kalah ini alim ini akhirnya pangeran ya iku iblis. Makanya iblis kon sujud mbek Nabi Adam gak gelem. Sombong. Luwih mulia iblis daripada Nabi Adam cari iblis. Masalah apa? Iblis itu diciptakan dari api. Nah, sampai akhirnya Nabi Adam diajak dibujuk untuk makan bunga khuldi itu. Nah, itu kan tadinya ada perintah bahwasanya iblis itu disuruh untuk sama Allah disuruh untuk apa itu? Untuk sama Nabi Adam, tapi tidak mau iblis. Tidak mulia saya kok. Ya ada sombongnya itu.
Nah, dari surga itu akhirnya iblis itu dikeluarkan dari surga. Nah, pas dikeluarkan tidak rela kalau ada anak turunnya Nabi Adam di surga, itu tidak rela. Gimana caranya? Pokoknya terserah mau gimana caranya, pokoknya saya harus bujuk gimana caranya anak turunnya Nabi Adam ini nggak berada di surga, biar nanti masuk neraka. Sampai harus tahu, jelas setan itu adu mubin. Sampai kena tipu muslim hati setan, jejak ibadah males, jalan apa males, itu banyak setan. Ini pembujuknya setan wakil. Tujuannya mesti tak ayro wija alaika asyarro yang agawi Allah fi ma'rudil khairi, yang dalam dalam kebagusan, hatta yalhiqa, hingga nemuaken sapa ya setan ka ing sira bil aksarina, kelawan pira-pira wong kang tuna. Makna wong tuna iku makna kuna nek saiki maknane apa? Getun, rugi. Apa nih amalan pira-pira amale? Alladzina wong akeh dolla kang sasar apa sa'yuhum ngamale alladzina fil hayatid dunya, ing dalem urip dunya. Urip nang dunya nyesel nyesel. Wahum utawi alladzina iku yahsabuna nyono, mengira, bahasa nyono mengira supaya alladzina annahum ing satemene alladzina iku yasinuna bagusaken supaya alladzina sonan ing panggawean, dikirane apik, doire apik, ternyata di situ tersimpan kejelekan di dalamnya. Biasa tipu muslihatnya setan ya seperti itu, ditipu sampai. Wa inda dzalika nalikane mengkono qasdu itu baris 1 2 3 4 5 6 baris ke atas. Wa qasduhu ayyura wijayu. Wa inda dzalika indal nalikane mengkono qasdu setan yatlu maca akan alaika ing sira sapa as-syaiton setan fadlal ilmi ing utamane ilmu wa darajatal ulama'i lan derajate ulama wa malan barang waradalan warid apa yumma fi dalam ilmu minal akhbari saking pira-pira hadis wal athari, nek akhbari hadis teko Kanjeng Nabi, wal athari hadis omong-omongane sahabat. Nek akhbar iku ketika Kanjeng Nabi, nek athar mane sahabat. Hadis wa yulhiku lan nglalekaken sapa ya setan an qaulihi saking dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manutai sapane wong iku izdada lamun tambah-tambah sapa ya man apane ilman ilmune, wa lam yazdad lan ora tambah supaya man apane hudan pituduhe, wis oleh ilmu akeh kok ternyata ora tambah oleh pituduh, ora nambah-nambah amale, kok tambah dablek kasarane. Lam yazdad mongko ora tambah supaya man minallahi saking Allah illa bu'dan kejaba ado. Tak terangno sih. Ni waha ana musyirun alaika. Kemarin kan dijelaskan bahwasanya perlu diketahui hidayah itu merupakan buah daripada ilmu ya.
Buahnya ilmu itu ya hidayah itu. Nah, dalam hidayah itu ada bidayah dan juga ada nihayah. Ada permulaannya dan juga ada akhirannya. Ini kan terang kemarin. Ada permulaannya juga ada akhirannya. Ada dohir juga ada batin. Seseorang itu tidak akan bisa mencapai nihayah, mencapai akhir tanpa mendahului hidayah dulu. Harus melalui hidayah dulu bisa mencapai nihayah. Begitupun bisa mencapai batin harus melalui dohir dahulu. Nah, bidayahnya apa bidayah itu? Bidayahnya, permulaan daripada hidayah itu apa? Permulaannya itu ya melakukan syariat, melakukan ibadah yang dohir. Maka kemarin tak jelaskan bahwasanya gambaran dalam tasawuf itu ada istilah syariat, torekot, hakikat. Lah bidayahnya hidayah ya syariat itu. Dalam kajian tasawuf pasti ada 3 itu. Ada syariat, torekot, dan hakikat. Nah, hidayah ialah syariat. Bisa mencapai nihayah, syariatnya harus bagus dahulu. Sampai pengen ke hakikat, tidak mau syariat, ya tidak akan bisa mencapai. Bahwasanya kemarin saya sudah bilang, syariat itu diibaratkan seperti apa? Perahu. Sedangkan torekot adalah lautannya, hakikat adalah mutiaranya. Lah mutiara itu adanya di dasar lautan. Nah, sampai pengen cari mutiara kok tidak mau pakai perahu, terus nggak ke laut, mana bisa? Ya pasti harus pakai perahu atau pakai kapal lah, pakai perahu, terus mengarungi lautan, masuk ke dasar laut. Begitupun dalam hidayah ini. Dalam hidayah ini ada hidayah, harus dilalui dulu hidayah, syariatnya dilalui dulu. Habis itu langsung ke tarekah, terus ke hakikat. Harus melakukan ibadah syariat dulu ya, hukum fikih itu. Hukum fikih ya sholat, ya zakat, ya puasa, haji bagi yang mampu. Tanpa melakukan syariat nggak akan bisa mencapai hakikat. Nah, sampai tidak mau hidayah, pengen sampai ke nihayah, ya nggak akan bisa sampai. Begitupun yang dohir, pengen mencapai ke batin, nggak mau ibadah dohir, ya nggak akan bisa. Harus ibadah dohir dulu, bisa nanti mencapai batin. Baik lagi syariat, torekot, dan hakikat. Jadi syariatnya harus matang dahulu. Makanya belajar fikih dahulu. Belajar fikih dahulu, harus diamalkan. Nah, nanti tinggal torekot. Setelah sudah berjalan, hakikat ikut dengan sendirinya. Dengan sempurnanya kalian itu mengerjakan syariat, torekot, hakikat itu akan kalian dapatkan. Tak ibaratkan seperti sampai mencari mutiara. Sampai naik perahu, masuk ke lautan, terus sampai mencari mutiara. Dengan terusnya berjalannya waktu kan ketemu kan mutiara tersebut. Begitupun hakikat akan bisa kalian sampai nihayat, bisa kalian sampai kalau sampai sempurna hidayah syariatnya udah baik, masuk ke torekah, udah dengan sendirinya hakikat akan kalian dapatkan kalau memang syariat dan torekah sudah bagus. Tanpa syariat, kalau umumnya orang tidak akan bisa, harus melalui syariat. Nah, masuki pada materi pada pelajaran hari ini, waha ana musyirun alaika. Nah, coba sekarang kalau memang hati kalian di bidayah, coba dites. Sampai tanyakan pada hati kalian masing-masing. Diajak
untuk mengerjakan hal kebaikan, berat apa enggak hati kalian? Kalau misalkan hati kalian itu kok diajak untuk beribadah, mengerjakan syariat, lah kok berat? Oh, jangan harap kalian akan bisa menyampaikan nihaya. Jangan sampai. Jangan harap kalian akan bisa sampai ke akhirnya. Wong bidayahnya aja udah males, kok bisa nyampe ke nihaya? Tidak mungkin. Man asrafat bidayah itu, asrafat nihaya itu. Kalau awalnya baik, akhirnya pun baik. Oh, ini awalnya males, ya gimana bisa sukses? Ini kita coba, kata musannifnya. Sekarang coba tanyakan pada hati kalian, diajak untuk mengerjakan ibadah syariat, berat apa enggak hati kalian? Kok misalkan enggak berat, semangat, oh, kalian ada harapan nanti akan bisa mencapai nihaya, bisa mencapai dalamnya lautan ilmu, bisa akan sampai dapatkan. Kalau memang bidayahnya baik, kalau memang hati kalian itu diajak untuk mengerjakan syariat, ibadah berdasarkan kok semangat tanpa malas, diajak, ayo semangat, ayo diajak untuk mengerjakan syariat, semangat. Nah, berarti ada harapan bisa mencapai lautan ilmu. Nah, begitupun sebaliknya, wa in sadafta wal baka inda muwajidika iha musawiyan bil amal matilan. Begitupun sebaliknya, ternyata pas hati kalian diajak ibadah, mengerjakan syariat, kok males ternyata. Jak sholat males, jak poso males, jak zakat males, kan duit kan zakat. Gak ngerti poso iki lesu ah. Aku poso loro aku, gak ngerti. Poso iku sumu taksiku dari Kanjeng Nabi. Puasalah niscaya kamu akan sehat. Dawuh Kanjeng Nabi. Aku gak poso, males aku poso ndak loro aku, ndak kena emah. Emah itu tidak perkara puasa. Emah itu karena apa? Karena makan yang enggak teratur. Makanya kadang jam 7, besoknya jam 9, nah, besoknya lagi jam 10. Itu yang bikin kena emah. Kalau makannya udah biasa, misalkan jam 7 ya jam 7 aja. Lah orang biasa puasa, makannya ya buka aja. Enggak ada toh yang biasa puasa terus kena emah. Enggak, emah itu penyakit bukan karena kurang makan, bukan, tapi makan yang enggak teratur, itu yang bikin kena emah. Jangan keliru. Diajak puasa malas, diajak sholat malas, diajak zakat gak mati gak ada duit, tambah kita zakat jadi. Kok malas? Wah, itu bahaya kalau udah malas. Berarti apa? Dalam kalian mencari ilmu itu ada campuran daripada setan, ada campur baur, ada apa namanya? Campuran daripada setan. Ya an-nafsu ammaratu bisu. Nah, wa qad ta'alat muti'atan lisaitan. Kalian tuh diajak mengerjakan ibadah malas. Berarti sampean belajar ilmu itu buat apa? Belajar ilmu itu untuk diamal. Jangan belajar tok tanpa diamal, bahaya. Ancamannya neraka. Belajar tok enggak diamal, wis belajar malah maksiat ae. Waduh, bahaya. Wis belajar ya diamal, dikit-dikit diamal. Lah ibadah mari belajar sholat misalkan. Diajak sholat kok malas, belajar pakai ada puasa malas. Ya, terus buat apa belajar kalau nggak diamalkan? Diamalkan dahulu, baru nanti ngajak orang. Ya, kalau diri kalian diajak ibadah kok malas, berarti dalam diri kalian mencari ilmunya itu ada campuran daripada setan, di mana setan bertengger kepada amaratu bis, pada nafsu amaratu bisu.
Nah, ketoke belajar, niate belajar mau lempeng belajar, tapi dijak ibadah kok males. Tujuannya belajar itu kan apa? Ya untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuannya manusia dan jin ciptakan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Terus kenapa belajar itu kok juga diwajibkan? Iya, tanpa kalian belajar, kalian nggak bisa ibadah yang benar. Bener nggak? Sampai pengen takwa, tapi nggak tahu ilmunya takwa. Apa bisa takwa? Tidak akan bisa. Dalam ibadah ada sholat, ada puasa, ada haji, rukun iman, rukun Islam itu. Nah itu harus dengan belajar. Nah ini udah belajar tapi nggak mau diajak ibadah, berarti kan ada tipu dayanya saya tanya toh belajar, bener belajar aku belajar tapi nggak mau ibadah. Katanya di sini berarti termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang yang rugi. Ruginya gimana? Ya dapat ilmu nggak diamalkan. Dapat ilmu nggak diamalkan itu ancamannya kemana coba? Neraka ancamannya. Ancamannya ke neraka. Lah tujuan daripada setan itu apa sih? Tujuan daripada setan itu mengajak kalian masuk ke neraka. Diajak masuk neraka gimana cara? Wis terserah. Gimana caranya setan? Pokoknya anak cucu Adam ini jangan sampai ada yang masuk ke surga. Itu dari dulu jadi moto daripada setan dan iblis. Itu udah jadi motonya. Jangan sampai anak cucunya Nabi Adam ini masuk ke surga. Ayo kita ajak ke neraka. Itu tujuan setan dan iblis di situ. Nah, hubungannya dengan mencari ilmu kok tidak mau ibadah. Nah, kalau sudah nggak mau ibadah otomatis apa? Masuk pasukannya setan toh? Masa jadi masuk anggotanya setan. Nah, kalau sudah begitu ya nanti sampai akan merasakan kerugian. Lama-lama hidup di dunia tapi nggak ada amalnya, percuma. Sampai diiming-iming, wis belajar aja terus memang belajar ya tentang dikasih keutamaan ilmu. Orang berilmu itu nanti itu akan mulia derajatnya. Belajar aja, tapi tidak mau ngamal, tapi nggak mau ibadah. Misalkan mau ibadah berarti kan mau amal ilmunya ya toh. Belajar itu diamal dengan melakukan ibadah. Dengan Anda melakukan ibadah itu secara langsung Anda itu mengamalkan ilmu. Tapi kalau tidak mau, berarti nggak mengamalkan ilmunya. Terus buat apa belajar? Ancamannya belajar kalau nggak diamalkan itu neraka. Hati-hati makanya. Hati-hati. Nah, tujuan setan itu tadi menjerumuskan anak cucu Adam masuk ke neraka. Sampai diiming-iming terus. Di situ loh, kalau sampai belajar ilmu nanti akan mulia hidupnya di dunia. Nanti akan dimuliakan sama orang-orang. Padahal kemarin kalau tujuannya untuk mencari popularitas atau mencari massa untuk mendapatkan pengaruh, ancamannya apa coba kemarin? Sama kan? Adkhalallahu jahannam. Ini dimingin, dikasih keutamaan orang mencari ilmu itu gimana, derajatnya ulama itu gimana. Semangat belajarnya semangat, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Buktinya nggak mau ibadah. Istilahnya ditipu. Kelihatannya ngerjakan baik, tapi nggak baik. Belajarlah baik toh. Belajar thalabul ilmi fardhatun. Belajar itu wajib bagi setiap orang. Nah, tapi di balik itu setan punya tipu daya. Belajar tok aja diamal ya. Ngolah. Fadlul ilmu wa darajatul ulama lho dimingi-mingi. Nek sampean duwe ilmu iso ngene-ngene.
sampai jadi ulama sok ngene-ngene. Nah, itu boleh. Lupa dengan adanya hadis man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi ila bu'dan. Lupa dengan ada hadis tersebut. Barang siapa yang tambah ilmunya, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah dan tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya, lam yazdad minallah, dan tidak dekat dengan Allah kecuali hanya mendapatkan, berarti illa bu'dan, jauh dari Allah. Jadi sekarang sampai introspeksi aja. Sampai tiap hari belajar, setiap hari belajar ilmu, terus sampai tambah berani melanggar maksiat. Coba, udah tahu salah malah dilakukan. Mending tidak tahu, ngomong tidak tahu kan, tidak tahu itu dosa. Nah, misalkan, dan sampai udah belajar, bukannya mengamalkan, malah dilanggar. Misalkan nggak boleh mencuri, kamu mencuri, udah tahu ilmunya itu kalau mencuri itu dosa, maksiat tangan, malah diamal mencuri. Dilarang untuk berdusta, sampai tahu kan ilmunya, belajar tahu dusta itu tidak boleh, sampai malah berdusta. Ya, yang ada malah jauh sama Allah, illa bu'dan. Jadi baiknya gimana? Ya belajar, ya terus diamal. Sedikit terus harus diamal. Sedikit diamal, sedikit amal. Man ta'allama, hadisnya diriwayatkan sama Ibnu Abbas. Man ta'allama ilman fa'alima apa tulisannya? Pokoknya barang siapa yang mengamalkan ilmu, belajar terus diamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang enggak diketahui. Hadisnya man ta'allama fa'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa man ta'allama fa'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang belajar kemudian mengamalkan apa yang dipelajarinya, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya enggak diketahui. Itu jaminannya. Kalau kalian belajar terus sampai amalkan, nanti Allah akan memberikan ilmu yang lain yang tanpa sampai pelajari. Dengan sendirinya. Barang siapa yang belajar kemudian mengamalkan pelajaran tersebut, maka Allah akan mengajari hal-hal yang belum diketahuinya. Itu tadi hadisnya. Wa man ta'allama fa'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Perlu diingat-ingat hadis ini, masalahnya untuk kalian biar apa? Semangat untuk mengamalkan ilmu. Begitupun sebaliknya, ancaman bagi orang yang belajar gak mau mengamalkan ilmu, nanti masuk neraka ancamannya. Sampai pengen masuk surga, masuk neraka. Kalau pengen masuk neraka ya silakan, habis belajar gak usah diamal. Tapi kalau pengen masuk surga, ya habis belajar ya diamalkan, dan jaminannya sama Allah masuk surga. Kata hadis ini malah alamahullahu malam ya'lam, Allah akan memberikan pelajaran yang sebelumnya enggak diketahui dengan setelah mengamalkan ilmu. Nah ini terusnya hadisnya ini, wa anqalihi, terus ini wa anqalihi, lan saking dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Hati-hati sampean, ayo.
Asadun nasi utawi luweh banget-bangete menungso. Utawi luweh banget-bangete siksa asadun nasi utawi luweh banget-bangete menungso apane adaban siksane yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku alimun. Ayo iku alim wong kang sing ngerti lam yanfa kang ora ngowahi manfaat ora manfaat ing ilmu sapa Allahu Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Cobaan hadise wong sing gak ngamal ilmu kaya ngene iki. Lek mau kan lek jare setan mau kan belajar aja, belajar enggak usah diamal. Belajar utama orang belajar itu kemarin kan sampai dari pondok utara ke pondok selatan ini berjalan. Nah, itu kan kemarin dihayapi sama malaikat kan, sayapnya dilebarkan. Sampai ikan-ikan di laut pun ikut memintakan ampunan sama orang yang sedang mencari ilmu. Itu keutamaan-keutamanya. Tapi nggak mau ngamal, waduh. Ya, itu kena tipu daya setan otomatis. Nah, ini ancaman. Dibuat lupa. Nggak tahu kalau ada hadis bahwasanya barang siapa yang belajar ilmu nggak mau mengamalkan, ancamannya adalah masuk neraka. Ini asadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Banget nih menungso nanti lebih dasar-dasarnya manusia disiksa sama Allah pada hari kiamat, yaitu siapa? Orang yang alim yang mana ilmunya gak bermanfaat. Hati-hati. Makanya sing iso ya nggal sithik oleh ilmu iku dimanfaatno, diamalke. La asadun nasi adaban yaumal qiyamati lho. Banget disiksa nanti di hari kiamat ialah orang yang mengerti tapi enggak, orang alim yang ilmunya enggak dimanfaatkan. Sampai belajar enggak diamal. Apa enggak termasuk? Nah, asadun nasi. Apa nih adaban loh? Banget disiksa. Hati-hati sampean. Nek gak dalam ngamal ilmu kena siksa. Siksane kate asadun, sangat-sangat siksa bagi wong sing gak ngamal ilmu. Kan piye carane muni sampean manfaat? Ya oleh ilmu ya dan diamalke. Pertama awake dhisik, pertama kita dulu, baru nanti ngajak yang lain. Nah ini terusane wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu tahu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma dungane Kanjeng Nabi apik dungane Allahumma do Allah ini sak temene ingsun. Biasane lak tajak maca donga iki to sampean. Biasane lek mari jamaah lak tak maca iki to. Mari maca rotib. Ya. Kan tajak baca doa ini kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yusha' wa amalan la yanfa' wa du'ain la yusma'. Wah, ini doanya Nabi. Allahumma do Allah ini sak temene ingsun. Iku a'udzu nyuwun ngreksa ingsun bika kelawan panjenengan. Nyuwun ngreksa ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu. La yanfa'u kang ora manfaat apa ya ilmu. Wa qalbin lan ati la yaksha'u kang ora khusyuk apa ya qalb. Wa amalin lan amal la yufa kang ora den angkat apa ya amal. Wa du'ain lan doa donga la yusma kang ora den rungu apa ya donga. Gak dirungu piye? Dongane gak mandi. Donga Allahumma gak mandi-mandi pancene
akeh maksiate, akeh dosane, njaluk pengen mandi ya atine sing resik mandi. Terus sing taat karo pangeran. Nah, doane Kanjeng Nabi lengkap iki. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Min ilmin la yanfa. Sampeyan ajekno maca donga iki. Doa pertama ya, ilmin la yanfa, ilmu. Berarti dituntut kalian harus punya ilmu. Ya, dituntut kalian harus punya ilmu. Nah, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Tanpa kalian belajar, nggak bisa sampai dapat ilmu. Wong ilmu itu bita'alum ya. Lafadznya ta'alum, merdi-merdi belajar. Master kamu itu ta'alum. Innama ilmu bita'alum. Gak bilang ngelamun. Ngono pondok gak gelem belajar ngelamun. Aku mondok mending ngene aja. Ya ngene tok. Pondok kudu belajar. Nek gak gelem belajar, masih mondok suwe. Lama mondoknya. Tapi kok enggak mau belajar, ya enggak dapat ilmu. Nah, ilmu pengen dapat ilmu harus dengan belajar. Kalau enggak belajar enggak akan dapat ilmu. Maksudnya ilmu bita'alum. Lah dawuhe Kanjeng Nabi, ilmin la yanfa. Sampai wis mari oleh ilmu kok sing iso ya dimanfaatno. Aja sampai dia dimanfaatno. Lah piye cara ilmu iso manfaat? Hah? Piye ilmu tadi pengen iso manfaat? Ilmu pengen iso manfaat iku nek iso ilmune ditirakati. Nek iso belajar karo tirakat nek iso. Iku luwe manfaat. Jadi ilmu ya dengan mencari, dengan ilmu bisa diraih dengan belajar. Nah, kemanfaatan ilmu itu bisa didapatkan dengan sambil tirakat. Tirakat macam-macam. Tirakat belajar, mau mempeng karo melek, mau mempeng. Iki meleke gedulinan. Oh, ya meleke sinau rek. Meleke gedulinan, meleke gawe cangkrukan. Ya salah. Tirakat itu macam-macam, ana tirakate melek, ana tirakate poso, tirakate sholatul lail. Bisa semua dia model tirakat semua bisa. Jare dawe yaiku Mbah Fakih. Nek pengen ilmune luwe mancorong, tirakaton nak. Zaman dhisik aku nang pondok. Cung, nek pengen ilmumu mencorong, tirakaton nang pondok. Terserah model apa tirakate. Nerkoso nang pondok. Iku luwih mencorong ilmune sampean wis nang omah. Iya nang pondok urung ketok nang pondok. Nanti kemanfaatan itu kalau udah pulang. Akeh arek pondok pinter tapi gak manfaat. Mergo apa? Wani mbek gurune. Gak patek menghormati karo koncone, karo gurune. Angel iso manfaat mbek gurune mani. Ya ewo manfaat. Ya, ilmu itu bisa didapat dengan belajar dan kemanfaatannya bisa diraih dengan tirakat. Tirakat macam-macam. Macam-macam tirakat itu. Ana sing melek, ana sing poso, ana sing sholatul lail. Gimana kebiasaan kalian itu apa? Mazia, setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Punya keistimewaan masing-masing. Nah, sampai kelebihannya di mana? Misalkan satunya ahli melek, aku iso ku melek. Sitoke senengane poso, aku iso ku poso. Aku nek poso malah males belajar, wis gak usah poso. Daripada males gak gelem sinau. Mas, poso gak gelem sinau, yo gak iso. Poso tok gak gelem sinau, yo ora iso. Yo poso, yo sinau. Yo melek, yo sinau. Tetep kudu belajar. Nek gak belajar yo gak iso. Masalah ilmu iku dia dapatkan dengan belajar. Lah kemanfaatan ilmu itu dengan riyadhah, dengan tirakat. Itu kemanfaatannya. Tapi ilmunya dengan belajar. Masuk perpustakaan dapat ilmu banyak. Tapi belum tentu itu nanti manfaat. Ya enggak? Nah, pengen manfaat ya di tirakati. Nah, tirakat macam-macam model.
terserah. Kalian pengennya pilih yang mana? Bisa sholat, sholatul lail, misalkan istiqomah jam 3 bangun, sholatul lail. Biasa puasa, bisanya puasa. Bisanya melek, tapi jangan mengganggu sekolah. Melek dalu saya iso gak sekolah. Wah, ojo rek. Melek tapi iso gak sekolah. Melek tanggung jawab, berani gak tidur ya. Tanggung jawab besok harus sekolah. Harus belajar. Melek bagus. Melek karo belajar wapis. Mempeng berarti ya. Melek ya harus tirakati karo melek karo belajar wapis. Nones sing tirakate dimodel karo poso misalnya ada. Tapi jangan sampai puasa itu ganggu belajar. Jadikan puasa itu sebagai alat untuk membuat semangat daripada belajar. Sampeyan poso tok gak gelem sinau ya ora iso. Sampeyan apa? Melek tok gedulinan ora gelem sinau ya gak ilmu. Sampai sholat tok gak gelem belajar, yuk gak ilmu. Nah, itu kalau kemanfaatan. Jadi sih aku dawuhi karo kiai ngono. Cung, lek pengen ilmu mulai mencorong nang masyarakat, tirakat cung. Tirakat cung. Kiai iku tirakate teman-teman ana sing di model. Kayak Ramadan nih sampai cerita, beliau itu cerita Ramadan seperti ini tuh. Ya mungkin dibuat sama orang tuanya itu, padahal orang tuanya mampu. Sengaja dikirimi sedikit kayaknya. Nggak ada untuk buka itu nggak ada. Akhirnya apa? Buka pakai air wudhu itu loh. Di kolam bukanya pakai air kolam, buka puasanya. Ramadan ini malam nggak ada lagi ngokop lagi di air jeding lagi, kamar mandi lagi. Ya orang-orang dulu seperti itu. Ya, sampai enggak bisa ya enggak usah. Semampunya aja, enggak usah nyontoh-nyontoh yang terlalu berat. Kalau bisa ya silakan, kalau bisa. Ya, kalau enggak bisa ya yang bisa aja. Nah, tapi setelah pulang dari pondok kelihatan semua. Ya, dulu pernah begitu. Pondok Tirakat mencorong ini. Tapi kudu belajar, tirakat gak gelem belajar. Yo. Iya kudu harus bersama. Ya belajar ya. Ya, belajarnya nanti dapat ilmu. Nah, ilmunya nanti didapatkan dengan riyadhah baru bisa bermanfaat. Belajar tok gak gelem riyadhah kurang manfaat, tapi nih wis belajar barengi karo riyadhah pisanmu. Ilmune oleh, manfaatane oleh. Ya sampean lo kan kayak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan aja tuh, buah-buahan. Buah-buahan itu kalau musim hujan manis enggak? Tak tanya. Ayo. Tapi kalau musim kemarau pasti lebih manis. Ya. Itu gambaran, itu baru buah itu. Santri pun seperti itu. Santri yang belajar sambil tirakat, sambil riyadhah, lebih manis hasilnya. Lebih baik hasilnya daripada yang hanya belajar saja. Kemanfaatan nanti di rumahnya itu lebih mencorong mana? Saya punya teman ya yang biasa tinggal sama ndak beda. Guru-guru saya pun yang biasa riyadhah sama ndak pas sudah pulang beda. Jadi ilmu bisa diraih dengan belajar, kemanfaatannya diraih dengan riyadhah. Sedangkan barokahnya ilmu itu ridho guru. Sampai harus bisa mendapatkan ridho guru. Ini berangkatnya dari ilmin la yang fa'il. Harus dapat ilmu itu harus belajar. Nah ilmu bisa belajar terus dengan pengennya manfaat toh. Nah manfaatnya ambil diri riyadhah. Nah pengen berkah kan ilmunya itu. Pengen berkah enggak ilmunya? Nah kalau pengen berkah ya cari ridho guru. Tanpa kalian dapat ridho guru, sulit untuk dapat berkah. Kasih tahu sulit untuk mendapatkan berkah. Nah, ridho guru itu kalian apa? Harus bisa mencintai guru.
Murid gak seneng gurune, ya angel oleh ilmu ya. Sulit dapatkan ilmu kalau ada murid nggak suka sama guru. Sulit. Karena apa? Wong gurunya nggak disukai, gimana gurunya bisa ridho? Yang perlu ditanamkan pada diri kalian adalah cintailah guru-guru kalian, cintailah guru kalian, kiai kalian, ya sama siapa saja guru kalian siapa harus dicintai, harus dicintai. Tanpa sampai mencintai guru, sulit sampai mendapatkan ilmu yang berkah, itu sulit sekali. Sulit sekali dapatkan ilmu kalau kalian nggak ada cinta sama kiai, sama guru. Siapa saja guru kalian, siapa saja kiai kalian, cintailah, cintai. Santri mencintai kiai itu harus. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Karena ilmunya itu loh yang penting. Ilmunya itu yang penting. Nah, barokahnya ilmu itu dengan ridho guru. Gimana bisa guru itu ridho kalau kalian itu benci sama gurunya? Masuk akal enggak? Sampai enggak suka sama gurunya, misalkan enggak suka sama gurunya, masa gurunya suka sama kalian? Enggak toh? Jelas enggak. Nah, kata kiai saya, Bapak Ki, kalau pengen tahu kalian itu dekat enggak sama gurumu, sama kiaimu, dekat enggak? Tanyakanlah kepada hati kalian masing-masing. Kalau kalian itu merasa dekat dengan gurumu, dengan kiaimu, berarti kiai itu pun dekat dengan kalian. Tanyakan aja, introspeksi kalian. Dekat enggak ya saya ini merasa dekat enggak dengan kiai saya, dengan guru-guru saya? Kalau hati kalian itu menyatakan dekat, ya memang itu dekat. Karena guru itu netral. Tergantung siapa yang memasang channelnya. Guru saya memberikan contoh itu seperti apa? Channelnya radio. Antenanya radio kan ada, dulu kan ada radio, ada Carolina, ada apa itu FM ya. Nah, ya kalau murid itu masang channelnya, ya akhirnya kan bisa masuk kan siarannya. Nah itu gambaran guru dengan murid. Seberapa dekatnya murid dengan guru bisa diukur kalian. Mengukur diri kalian sendiri dekat enggak sama guru saya. Kalau hati kalian masih dekat, ya memang itu dekat. Perlu penting sekali. Dapatkan ridho guru itu penting sekali. Itu adalah untuk mendapatkan ridho daripada seorang guru. Nah, ridho itu tadi bisa diraih dengan adanya cinta daripada seorang santri. Wong santrinya udah nggak cinta, kok gimana gurunya bisa ridho? Nah, kalau kiai itu pasti cinta. Guru itu pasti cinta dengan muridnya. Cinta yang hakiki itu ada 4. Di dunia cuma ada 4. Cinta yang hakiki di dunia cuma ada 4. Saya kasih tahu kalian, ada 4. Misalkan ada guru nyuruh ini berat, malas ya nyuruh ini. Ada lagi disuruh ini tidak bisa, malas. Akhirnya nggak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Misalkan aja ini, guru mah yes gak film ya gimana lah orang. Tapi kan hatinya gimana? Nah, tetap aja. Nah, tak ulangi lagi, cinta yang hakiki di dunia itu cuma ada 4. Yaitu 1, cinta orang tua terhadap anaknya. Cinta orang tua terhadap anaknya, cinta yang luar biasa, itu tidak bisa ditukar. Cinta kalian sama orang tua itu nggak ada apa-apanya dengan cinta orang tua ke kalian. Nggak sebanding kasih sayangnya orang tua yang diberikan ke anak daripada kasih sayangnya anak ke orang tua. Tanyakan pada orang tua. Mumpung kalian masih ada yang di rumah, coba gimana kasih sayangnya orang tua terhadap anak.
nggak bisa diimbangkan, nggak seimbang. Amin pengen membalas kasih sayang seorang ibu, nggak bisa, nggak akan bisa. Anak pengen balas budi orang tua, ingin balas kasih sayangnya orang tua, nggak bisa, tetap nggak seimbang. Orang tua makan enak, misalkan ya orang tua di luar, misalkan anak di rumah, orang tua kondangan misalkan ada makanan enak, ingat anaknya yang di rumah. Saya punya anak di rumah, dibungkus itu makanan untuk dibawa pulang buat anak. Ingat anaknya, saya punya anak sih. Tapi kalau anak coba makan aja, ya enggak, ayo coba sampean pas di luar makan, ingat orang tua enggak di rumah, ayo. Tapi orang tua enggak seperti itu. Orang tua makan enak, itu ingat anak. Makanya saya bilang nggak sebanding kasih sayangnya, cintanya orang tua terhadap anak itu nggak sebanding dengan cintanya anak ke orang tua. Nggak akan bisa sampai menggantikan kasih sayang orang tua, nggak bisa. Nggak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya itu, ada enggak? Nggak ada. Malah sekarang banyak anak yang membawa orang tuanya ke panti asuhan. Wah, yuk, malas aku rambut. Akhirnya dibawa ke panti jompo, bayari orang, nangis tuh orang tua. Nangis, ya Allah, cilik dulu dikandung 9 bulan, setelah lahir, setelah besar, udah dewasa, disuruh dibelajar, disekolahkan, dipondokkan, tahunya tua-tua, saya udah tua, malah dibeginikan. Waduh, nangis tuh orang tua. Nah, itu kasih sayang yang hakiki, yang nyata, yang hak, yang cinta yang hakiki. Pertama, orang tua terhadap anak. Yang kedua, cinta guru terhadap muridnya. Nggak ada seorang guru, seorang kiai ingin muridnya sengsara, tidak ada. Ya sama kayak orang tua nggak pengen anaknya itu sengsara. Tanyakanlah pada orang tua kalian. Kalau tidak percaya, boleh sampai tanyakan. Mungkin yang di rumah ini coba suruh tanya. Nggak ada orang tua ingin nggak anaknya sukses, itu nggak ada. Begitupun guru ataupun kiai pengen santrinya, murid-muridnya itu sukses. Nggak ada yang pengen menjerumuskan santri, itu nggak ada. Hanya ada kiai atau guru harus begini, harus taat, harus begini. Tujuannya satu, biar kalian itu sukses, itu tok. Jangan sampai santrinya, muridnya itu menyesal di kemudian hari. Sampai dibuat ada takziran, ada apa, itu semua adalah membantu kalian biar nanti di rumah sukses. Itu bukti cintanya seorang guru, seorang kiai terhadap santrinya maupun terhadap murid-muridnya. Itu bukti cintanya. Nah, cintanya murid dibanding dengan cintanya guru nggak sebanding. Kiai atau guru itu disakiti biasa, wis. Ya namanya juga santri, namanya juga anak, ya seperti itu. Paling begitu tok. Seorang kiai ataupun guru paling ya namanya juga anak, paling begitu. Tapi anaknya, muridnya tetap bangkang, bulet, wis biasa. Ya biasanya yang jelek ya pastinya dibuang jauh-jauh. Wong belajar kok nggak ada perubahan, masa belajar nggak belajar kok sama. Nah, yang ketiga, cinta Nabi terhadap umatnya. Itu ya cinta luar biasa, nggak bisa ditukar itu. Cinta yang hak itu, cinta yang hakiki, hanya 4 itu. Cinta Nabi terhadap umatnya. Oh, kayak Nabi Muhammad, sebelum meninggal itu yang ditakuti siapa? Umati, gimana umat saya? Kalau saya tinggal gimana? Itu Nabi Muhammad. Nah, cintanya itu, cinta yang hakiki
Nabi terhadap umatnya. Luar biasa. Mau meninggal bukan mikir beliaunya tidak mikir, tapi mikir gimana umat saya gimana. Nangis. Kanjeng Nabi mau meninggal itu nangis, bukan nangis karena yang lain, tapi berat dengan meninggalkan umatnya. Setelah saya tinggal nanti umat saya bagaimana? Allah sama hambanya. Sampean biasa maksiat lho, tetep kayak nikmat. Ya toh? Aku ini podo ae. Namanya manusia ini ya tempatnya salah aja. Maksiat tetap disayang, terkasih nikmat. Enggak seperti nikmatnya Allah yang diberikan kepada kalian, enggak ada apa-apanya. Ibadah kalian itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Enggak ada apa-apanya. Hanya cinta yang hakiki ya, 4 itu. Cinta Allah terhadap hambanya, cintanya Nabi terhadap umatnya, cintanya guru atau kiai terhadap muridnya, cintanya yang terakhir 4, cintanya orang tua terhadap anaknya. Tanyakan aja kepada orang tua kalian, gimana cintanya? Nanti kalian pas jadi orang tua tahu rasanya. Oh iya, jadi orang tua itu cintanya ke anak. Pengen tahu cintanya guru, kiai sama murid, nanti kalau kamu jadi kiai atau jadi guru, gimana rasa cinta terhadap murid? Pasti sama, ya pengen anak didiknya ataupun anaknya itu nggak susah, itu nggak pengen, pasti pengen. Ataupun ada tasbiran, ada apa semuanya demi kebaikan kalian semua. Begitu kan Nabi, cintanya sama umatnya itu luar biasa. Apalagi Allah cinta sama hambanya. Tadi carilah ridho guru. Kalau ingin punya ridho guru itu bisa kalian dapatkan kalau kalian itu mencintai seorang guru atau seorang kiai. Mau sampai enggak cinta sama gurunya, cinta enggak sama kiainya kok pengen dapat ridho sunnah. Carilah ridhonya dengan kalian mencintainya. Dengan kalian mencintainya otomatis ridho guru itu akan ada. Mau sampai enggak mencintai itu loh, kiai guru itu sudah cinta. Tapi derajatnya itu beda. Yang benar-benar mencintai dengan tidak itu. Begitu pun Nabi. Nabi itu pasti mencintai umatnya. Pasti. Nah, terus kok kenapa? Ada yang paling dekat, ada yang tidak. Itu karena umat itu sendiri yang paling banyak baca sholawatnya yang paling dekat sama Nabi. Begitu pun santri yang paling mencintai sama kiainya, yaitu yang dekat sama kiai. Yaitu dekat sama kiainya. Gimana santrinya? Cinta tetap semuanya. Tapi kedekatan itu gimana? Santri itu sendiri mendekat apa enggak? Cinta apa enggak? Santri sekedar itu. Begitupun orang tua sama anak. Sama, itulah cinta yang hanya dapat dunia, yang lain enggak. Itu baru yang ilmu manfaat. Wakol bin lain saya ulangi, pengen dapat ilmu ya dengan belajar, pengen ilmunya lebih manfaat ya dengan belajar, pengen dapatkan ilmu yang barokah ya dengan carilah ridho guru. Nah ridho guru itu bisa diraih dengan cinta kalian kepada seorang guru. Itu ilmu lah yang manfaat. Wakol bin la yusyad, hati yang tidak khusyuk. Pengen hatinya khusyuk ya, makanannya harus dijaga. Wa amalan la yufa, amal yang tidak diterima. Wa du'ain la isma, dan doa yang tidak didengar. Nah, ini hubungannya dengan apa? Dengan hati, dengan makanannya juga. Pengen doanya manjur, ya makanannya yang halal. Makanannya harus halal. Kalau pengen doanya manjur, minta apa langsung didengar sama Allah. Makanannya harus halal. Makanannya harus halal. Bahkan hukumnya mencari makanan halal hukumnya wajib, kayak hukum mencari ilmu.
Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslim. Tolakul halal fardhun ala kulli muslim, sama. Kalau sampai sesuatu makanan yang masuk seperti kalian itu tidak halal, sholat kalian, puasa kalian tidak diterima. Kalau makanan dari makanannya tidak halal. Tapi kalau halal, oh jaminannya ya diterima. Bahkan ada hadisnya, man akala halal arba'ina yauman nawar qalbahu ajrayna bi hikmatin min qalbi ala lisanihi. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, makanan 40 hari itu halal semua, maka nanti kamu akan memberikan cahaya pada hatinya. Nawar qalbahu wa ajrayna bi hikmah min qalbi ala lisanihi. Barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan memberikan cahaya pada hatinya, ya, dan memberikan hikmah kepada hatinya melalui lisannya. Barang siapa yang makan makanan halal, otomatis doanya manjur. Atin tok matakan istajab da'watuka. Hati semua ini. Atin tok matakan istajab da'watuka. Perbaikilah makanan kamu, maka akan mustajab doa kalian. Ini hadis yang bicara. Atin tok matakan istajab da'watuka. Perbaikilah makanan kamu, maka niscaya doa kamu akan mustajab. Soalnya Nabi luar biasa ini kalau dicermati. Ilmin la yanfa, wa qalbin la yufsha, wa amalin la yufat, wa du'a'in la yufat. Lengkap itu anak ini. Wa awalihi lan saking dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marartu lewat ingsun lailatan ing dalam siji wengi usriya kang dilakokaken wengi kang dilakokaken sapa bi ingsun di amwamin kelawan ketemu pira-pira kaum tuprodu kang den guntini apa syafahum lambene kaum lambene akwam imaqorido. Apa ini? Ayo sifatnya apa ini? Mimma qorido mafa'ilah sir mudahal sumuk sir mudahal sumuk ini. Makanya mbak misalnya mako itu tidak boleh dimako ini tidak boleh karena isim huruf musyarif jamnya pakai fathah. Nah ini ilatnya sir mudahal sumuk. Ingat alfiahnya, iya nanti apa kan? Iya nanti alfiahnya. Mau biwai. Yang mana? Saya modal semua. Imam Qorido kelawan bunting. Minarin saking geni. Fakultu maka ngucap ingsun. Man iku sapa antum tamsiro qalu ngucap sampeyo akwam kunna ono kita iku nak guru perintah kita il khairi kelawan bagus wala nakti lan ora nekani ingsun to kita bae wala nakti lan ora nekani kita hu ing khair wananha lan nyegah kita anisari saking perkara Allah wanati nakan kita ing sar iyyaka mengkode sira ya miskinuhu miskin antu'ina ing ento manusia ditazwirihi maring
paling bener setan. Kita sendiri paling bener setan. Nah ini wah itu paling dulu. Wa finus khotin fayu delika. Sampai lihat dalamnya, sarahnya berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 dari atas. Sampai itu wa finus khotin fayu delika. Diganti. Nanti ayo jadi monggo ayo jadi monggo ketemu apa ya setan ka insiro bihabli hululihi kelawan tampare pembujuk setan kawailun monggo utawi neraka wel iku rijai kedhe wong bodho haitsu lam yata'allam ing dalam sekirane ora belajar supaya jahil marotan kelawan amalan wahidatan kang sepisan wa wailun utawi neraka wel iku lil alimi kedhe wong alim wong sing pinter wong sing alim wong sing belajar haitsu lam ya'mal sing piye haitsu lam ya'mal ing dalam sekirane ora ngamal supaya alim duwe ilmu gak dilakoni ilmune bima kelawan barang alamakan belajar supaya alim alfa marrotin kelawan sewu ambalan. Ada daunnya Nabi lagi Wa angkoli sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra Mi'raj. Nabi itu kan Isra Mi'raj ya, dalam suatu malam diisrokan bersama dengan malaikat Jibril. Nabi berjumpa dengan suatu kaum, di mana kaum tersebut menggunting mulutnya dengan gunting. Jadi orang kaum yang gunting lambene ini, gunting itu gini. Itu. Terus Nabi aku safaru itu minarin. Nabi melihat ada seorang kaum di mana kaum tersebut menggunting mulutnya, bibirnya dengan gunting yang terbuat dari api. Akhirnya Nabi tanya, siapa kamu? Jawabnya, kaum ditanya siapa kamu? Jawabnya apa kok? Saya adalah seseorang yang melarang berbuat kejelekan, tapi saya melakukan kejelekan. Saya menyuruh berbuat baik, tetapi saya tidak melakukan. Ini gampangnya apa? Ngajak keapian awal diri tak melakukan. Gampangnya ayo semangat. Beda gak semangat. Ayo sholat, malah gak sholat. Ngajak keapian perkara yang baik, tapi dia sendiri nggak melakukannya. Nah, melarang berbuat jelek, dia ternyata malah melanggar sendiri. Itu nanti sisaannya mulutnya digunting dengan gunting dari api. Kuna na'muru bil khairi wala na'ti, saya perintah terhadap kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya melarang berbuat jelek, tetapi saya malah berbuat jelek. Ini sebenarnya ada orang ngajak puasa, orangnya nggak puasa. Ada orang ngajak zakat, orangnya nggak mau zakat. Ngajak-ngajak, tapi orang sendiri nggak mau melakukan apa yang biasa. Ya seperti tadi ngajak sholat, jemaah, ada juga jemaah. Poso. Ada juga tak poso. Ya itu nanti ancamannya. Jangan minum keras, minum keras. Jangan mencuri, malah mencuri deh. Nanti, hati.
Nah ini dicontohkan di sini, disesa bibirnya ini digunting dengan pakai gunting, di mana guntingnya terbuat dari api. Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam harokan. Nah ini neraka wel, ya, neraka wel itu diperuntukkan bagi orang yang bodoh. Tetapi lebih parah lagi bagi orang yang alim, yang ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Sama-sama masuk neraka welnya. Orang bodoh juga masuk neraka wel, orang alim juga masuk neraka wel. Tetapi lebih parah yang alim tapi nggak mengamalkan ilmunya. Alim mengamalkan ilmunya ya masuk surga ya. Tapi alim nggak ngamal ilmunya neraka wel namanya. Sama dengan orang bodoh yang enggak. Orang bodoh ya namanya orang bodoh ya nggak tahu. Itu juga masuk neraka wel. Tapi mending orang bodoh masuk neraka welnya daripada orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya itu. Marotan wahidan bagi orang yang bodoh. Tetapi bagi orang yang alim nggak mengamalkan ilmunya, alfa marotin, bandingnya 1000 lipatan. Bayangkan. Sama-sama masuk neraka welnya. Tapi kan satu kali nggak kalau orang alim yang nggak ngamal ilmunya 1000 kali. Alam semburu selalu di kakek terangan ini gimana? Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi Allahu a'lam bissawab. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa lil husna bi hurmati Assalamualaikum